Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rizky, NIM 25-251. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang landasan kurikulum. Dan saya akan menjelaskan tentang landasan kurikulum filosofis dan landasan kurikulum fisiologis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang landasan fisiologis. Landasan menurut KBBI dapat diartikan sebagai alas, dasar, dan tumpuan. Istilah landasan dapat diartikan sebagai fondasi. Dengan mengacu arti dari istilah tersebut, dapat dipahami bahwa landasan adalah suatu pijakan, titik tumpu, atau titik tolak suatu fondasi tempat berdirinya suatu hal. Sedangkan landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berinteraksi antar manusia. Di dalam interaksi tersebut, tentu saja ada tujuan dan sasaran yang harus dapat dicapai. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan, ada proses yang harus ditempuh dalam interaksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui kita capai proses atau hasilnya. Tentu saja untuk merumuskan dan pengembangan setiap aspek yang terkait dengan setiap dimensi kurikulum dapat memerlukan jawaban atau pemikiran yang mendalam dan mendasar. Dengan kata lain, harus menggunakan pemikiran filosofis. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu landasan fisiologis. Fisiologis adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah serangkaian program pendidikan sebagai pedoman untuk mencapai sebuah tujuan. Fisiologi juga menjadi landasan terbentuknya kurikulum. Sebagai bagian pengembangan kurikulum, pengembangan semestinya melihat kondisi peserta didik saat menyusun dan merealisasikan kurikulum sehingga tujuan pendidikan akan berhasil secara optimal. Menurut Nana Sayodih Sukmadinata pada tahun 1997, terdapat dua bidang fisiologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu fisiologi perkembangan dan fisiologi belajar. Fisiologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenan dengan perkembangannya. Dalam fisiologi perkembangan dikaji tentang hakikat perkembangan, tahapan perkembangan, aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal lain-lainnya yang berhubungan dengan perkembangan individu yang yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Yang kedua, yaitu fisiologi belajar, merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Fisiologi belajar mengkaji tentang hakikat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya. Yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari perkembangan kurikulum. Dan selanjutnya, yaitu menurut Spencer, kompetensi merupakan karakteristik mendasari dari diri seseorang yang merupakan hubungan kasual dengan referensi kriteria yang efektif atau penampilan yang terbaik dalam pekerjaan pada suatu situasi. Selanjutnya dikemukakan pula tentang 5 tipe kompetitif, yaitu motif, yang kedua bawaan, yang ketiga konsep diri, yang keempat pengetahuan, serta yang kelima keterampilan. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alip Nahlipa, NIM 25-2087, kelas P3 3C dari kelompok 3. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang saya, yaitu 3 atau C, landasan sosial budaya. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat.
Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Peserta didik berasal dari masyarakat, merupakan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayaannya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Melalui pendidikan, kita mengharapkan melalui pendidikan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Maka dari itu, tujuan isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan yang ada di masyarakat. Karena setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antara anggota masyarakat. Ada dua pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam perkembangan kurikulum. Yang pertama, setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaan. Maksudnya, manusia belum mampu menyelesaikan dengan cara kelompoknya. Lalu yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi atau cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan. Karena itu untuk membina struktur dan fungsi kurikulum perlu memahami kebudayaan, karena itu dapat mengubah kurikulum. Harus 1. Mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menganalisis budaya masyarakat tempat sekolah berada. Yang ketiga, menganalisis kekuatan serta potensi daerah. Yang keempat, menganalisis syarat dan tuntunan tenaga kerja. Yang kelima, menginterpretasi kebutuhan individu dalam kerangka kepentingan masyarakat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsali Poyan, NIM 2520110. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 yang bagian D, landasan organisatoris. Landasan ini berpijak pada teori fisiologi asosiasi yang menganggap keseluruhan adalah jumlah bagi-baginya, sehingga menjadikan kurikulum merupakan mata kuliah yang terpisah-pisah. Kemudian disusul teori fisiologi yang menganggap keseluruhan mempengaruhi organisasi kurikulum yang disusun secara unit tanpa adanya batas-batas antara berbagai mata pelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dalam organisatoris adalah 1. Tujuan bahasa pelajar. Apakah mengajarkan keterampilan untuk masa sekarang atau mengajarkan keterampilan untuk keperluan masa depan? Apakah untuk memecahkan masalah, untuk membanggakan nilai-nilai, untuk mengembangkan ciri ilmiah, atau untuk memupuk jiwa warga negara yang baik? Siapakah peserta didiknya? Apakah latar belakang pendidikan dan pengalamannya? Sampai manakah tingkat perkembangannya? Bagaimana profil kepribadian dan motivasinya? B. Bagaimana pelajaran diagonisir? Apakah berdasarkan topik, konsep kronologi, atau lainnya? Apakah jenis organisasi kurikulum yang dipakai? Apakah seperti subjek kurikulum atau integrated kurikulum? Tips bentuk kurikulum berdasarkan organisatoris yaitu separate subjek kurikulum, segala bahan pelajaran yang disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah. E. Mengimplementasikan konsep tersebut dalam pengembangan kurikulum sesuai parodi PTIK. Indikator keberhasilan implementasi kurikulum adalah sebagai berikut. Peserta didik lain lebih produktif
kreatif, inovatif, efektif. Lebih senang belajar pendidikan tenaga pendidikan. Intinya apapun kurikulum yang dipakai sesuai dengan apa yang telah disepakati antara mahasiswa dan dosen khususnya di PTIK, sehingga terciptanya pembelajaran yang ditargetkan. Kesimpulannya, meskipun banyak definisi kurikulum yang satu dengan yang lainnya saling berbeda dikarenakan dasar filsafat yang dianut oleh para penulis berbeda-beda, walaupun demikian ada kesamaan satu fungsi, yaitu bahwa kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mengandung sekian banyak unsur konstruktif supaya pembelajaran berjalan dengan optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.